Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas masalah mobilitas sosial ya, dalam pengantar sosiologi geografi. Mobilitas sosial ini seputar secara umum memahami pergerakan individu dan kelompok dalam lapisan masyarakat, dari pengertian, bentuk, faktor hingga saluran mobilitas sosial itu seperti apa saja. Ini kalau di buku yang saya tulis tentang pengantar sosiologi geografi ini ada di bab 10 ya. Saya lanjutkan. Sorry, kelebihan. Jadi ini seputar yang akan dibahas, yaitu pengertian mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat, kemudian saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi 4 hal itu yang akan dibahas lebih lanjut ya. Kita berangkat dari yang pertama tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya dalam struktur masyarakat. Jadi itu arti secara harfiahnya, pengertian mobilitas sosial itu perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan berikutnya ya, lapisan sosial yang ada di struktur masyarakat gitu ya. Itu intinya ya, perpindahan posisi. Apa itu mobilitas sosial? Lebih dikerucutkan lagi secara sederhana, mobilitas sosial menggambarkan dinamika lapisan sosial, bahwa posisi seseorang dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang permanen, bisa jadi pindah. Misalnya tadinya bujangan sudah mendapat pasangan di pernikahan, jadi dia lapisannya berpindah, yang tadinya sendiri jadi hidup berumah tangga gitu misalnya ya, secara sederhana itu misalnya ya. Oke, menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya ya. Itu ya secara inti menurut Horton. Kemudian menurut Kimbaliong, mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang bersifat hierarkis ya, bisa jadi berjenjang gitu ya, ke atasnya gitu misalnya. Oke, saya lanjutkan. Konsep kunci dalam mobilitas sosial, stratifikasi sosial ya, pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status kekayaan atau kehususan tadi yang seperti saya sampaikan secara sederhana, misalnya status pernikahan gitu kan. Oke, kemudian yang sebelah kanannya posisi sosial, kedudukan seseorang dalam hierarki sosial yang dapat berubah seiring waktu dan usahanya. Oke ya. Terus yang berikutnya ke sebelah kiri bawah, masyarakat terbuka, masyarakat yang memberikan kesempatan kepada setiap anggotanya untuk mengalami perpindahan status. Jadi konsep kuncinya itu ini, 4 hal ini ya. Yang terakhir adalah masyarakat tertutup, masyarakat yang membatasi perpindahan status seperti pada sistem kasta yang kaku misalnya. Dulu kan ada sistem kasta gitu ya. Mungkin setelah era modern ini sistem kasta itu sedikit harus dilunturkan, tidak boleh melanggar HAM gitu ya, dalam statusnya, mengkooptasi orang per orang gitu. Oke, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial tidak selalu berarti naik, perpindahan, bisa jadi juga secara hierarki turun gitu misalnya, mungkin ya seperti itu, perpindahan jadi ke atas atau ke bawah seperti tadi disampaikan, walaupun hierarki ya, maupun setara. Mari kita kenali bidang-bidang bentuknya ya. Kita lihat mobilitas vertikal ya, misalnya perpindahan antara satu sosial ke lapisan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini adalah bentuk paling umum yang
bahas dalam sosiologi. Ya. Misalnya vertikal ke atas, social climbing. Individu berpindah ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Contoh petani menjadi pengusaha sukses gitu. Itu kan jadi pindah dia kelas sosialnya. Ya. Jadi petani yang sukses, tadinya hanya petani buruh garap, kemudian dia menjadi pengusaha yang sukses dalam pertanian gitu misalnya ya. Naik kelas dia. Vertikal ke bawah, social sinking ya. Individu turun ke lapisan sosial yang lebih rendah. Contoh pengusaha yang bangkrut menjadi buruh harian pada akhirnya gitu ya. Turun gitu. Itu misalnya contoh. Kemudian mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial pada lapisan yang sama. Tidak naik maupun tidak turun. Berpindah aja gitu loh, tapi setara gitu ya. Contoh, seorang guru di Surabaya pindah mengajar ke Jakarta dengan jabatan dan gaji yang sama. Status sosialnya tidak berubah. Hanya lokasinya aja yang pindah gitu. Institusinya juga sama di pendidikan gitu misalnya seperti itu ya. Mobilitas ini juga bisa berupa pergantian profesi yang setara tingkatnya, berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain pada posisi yang sama gitu ya. Buruh pindah lagi jadi buruh lagi misalnya, atau manajer tetap jadi manajer lagi perusahaan yang tidak jauh beda gitu ya. Tuh. Mobilitas antar generasi berlawanan dengan intragenerasi, antar generasi maupun intragenerasi. Antar generasi itu perpindahan status yang terjadi antara dua generasi berbeda dalam satu keluarga, misalnya ayah dan anak, kan generasinya berbeda. Contoh, ayah bekerja sebagai nelayan, anaknya menjadi dokter, pindahkan status sosial anaknya gitu ya, antar generasi. Mobilitas intragenerasi, perpindahan status yang berpindah dalam satu generasi yang sama ya, dialami oleh satu individu sepanjang hidupnya. Contoh, seorang yang memulai karir sebagai staf biasa lalu naik menjadi direktur, kan di generasi yang sama gitu ya. Itu jadi dari bawah tuh meningkat. Kemudian mobilitas geografis, perpindahan tempat, perubahan nasib bisa terjadi seperti itu. Perpindahan tempat atau perubahan nasib. Mobilitas geografis menunjukkan pada perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain, meskipun pada dasarnya bersifat fisik. Mobilitas ini sering membawa dampak perubahan status sosial juga gitu ya. Pindah, dia mah sekarang udah pindah ke kota besar gitu misalnya kan. Kadang-kadang ada juga prestise di masyarakat seperti itu kadang-kadang. Misalnya urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota mencari pekerjaan dan kehidupan lebih baik, itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian transmigrasi, program pemerintah memindahkan penduduk ke wilayah yang lebih jarang penduduknya ya, untuk pemerataan juga sebetulnya ya, penggarapan transmigrasi itu zaman dulu gitu ya. Jadi tidak menumpuk di Pulau Jawa gitu, makanya beberapa yang ke Sumatera, ke Kalimantan dan sebagainya. Kemudian imigrasi dan emigrasi, perpindahan lintas negara yang dapat berubah status ekonomi seseorang. Kadang-kadang misalnya kerjanya di luar negeri, kemudian status kewarganegaraannya ada juga yang sampai pindah gitu ya, jadi ke negara yang dituju itu gitu. Banyak gitu ya orang-orang Indonesia juga yang akhirnya menikah, menetap di negara orang, kemudian akhirnya pindah status kewarganegaraannya. Ada juga yang seperti itu. Ringkasan bentuk mobilitas sosial. Vertikal ke atas itu naik ke lapisan lebih tinggi. Vertikal ke bawah itu turun ke lapisan lebih rendah. Horizontal itu berpindah pada lapisan-lapisan yang sama gitu ya. Ringkasannya nih. Kemudian antar generasi itu perubahan status antar generasi dari ayah anak jadi antara anak dan ayah misalnya ya. Intragenerasi, perubahan status dalam satu generasi, masih dia juga gitu loh ya, generasinya yang sama gitu. Kemudian geografis, perpindahan wilayah
berdampak pada status pada akhirnya tadi ya, yang pindah ke kota mencari kehidupan lebih layak dan sebagainya. Ya. Faktor pendorong dan penghambat. Tidak semua, ini bagian ketiga ya, tidak semua orang memiliki peluang yang sama untuk berpindah strata. Ada kekuatan yang mendorong dan ada pula dinding yang menghambat. Jadi bisa jadi berhasil, bisa jadi tidaknya. Sama juga misalnya ada istilah ibu kota kejam. Dia pindah ke Jakarta misalnya, pengen mulai kelayakan, ternyata tidak layak juga, malah bagusan di desanya gitu ya, jadi petani yang berhasil gitu misalnya, kan bisa juga seperti itu. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Status sosial terbuka. Masyarakat yang menerapkan sistem terbuka memberi ruang bagi semua orang untuk berpindah lapisan berdasarkan prestasi dan kemampuannya. Itu terbuka gitu loh. Silakan aja mau dia mau bergerak lebih maju dan sebagainya. Kemudian kondisi ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang kerja, bisnis dan sebagainya, memungkinkan peningkatan penghasilan sehingga status sosialnya jadi berubah gitu ya. Kemudian pendidikan dan keterampilan, bisa jadi ya ada akses pada pendidikan yang begitu terbuka, kemudian pelatihan-pelatihan, keterampilan sehingga akhirnya dia bisa mencari peluang dunia kerja, entah menciptakan lapangan kerja sendiri atau dia bekerja di tempat lain gitu. Kemudian revolusi dan modernisasi. Tadi saya pindahin dulu. Perubahan teknologi dan sosial yang besar membuka lapangan baru. Ya, dulu siapa yang kenal influencer, siapa yang rame di TikTok sekarang kan jadi peluang. Orang ada yang kaya karena dari jualan di TikTok dan sebagainya gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalau dulu kan perdagangan biasa aja gitu loh ya, tradisional gitu. Faktor pendorong lainnya, perbedaan kemampuan individu juga memicu gitu ya. Misalnya bakat, kerja keras, inovasi, seseorang dapat membawa status kemudian berubah gitu ya. Perkawinan seperti yang saya jelaskan di awal ya, itu juga bisa merubah status gitu ya. Dan lapisan sosial berbeda dapat merubah status seseorang secara signifikan gitu ya. Setelah menikah dia mungkin berhasil gitu rumah tangga, pada akhirnya dia bisa membuat usaha berdua sama suami istri, ada juga yang seperti itu kan. Urbanisasi, pemindahan ke kota membuka akses pada pekerjaan ya, banyak, bukan hanya ke kota saja, ada yang sampai ke luar negeri kan, yang jadi tenaga kerja Indonesia gitu ya, di luar banyak sekali gitu, di negara-negara luar, baik di Timur Tengah, di Asia Tenggara, di Eropa gitu kan juga gitu. Faktor penghambat, sistem stratifikasi tertutup. Dalam masyarakat dengan sistem kasta atau feodal gitu, perbedaan antar lapisan sangat dibatasi oleh norma dan tradisi yang kaku. Kadang-kadang seperti itu tuh, makanya mendobrak tradisi gitu. Kadang-kadang kan ada kalimat seperti itu gitu ya. Masih itu sistem feodal itu masih ada yang dipertahankan gitu. Kemudian diskriminasi, prasangka dan berdasarkan ras, gender, agama, entitas dapat menutup peluang seseorang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi misalnya. Kadang-kadang ada, walaupun sekarang sih sudah sedikit lah ya, tapi masih ada juga gitu ya, di perusahaan tertentu misalnya diskriminasi itu berjalan juga kadang-kadang. Kemiskinan struktural, ketiadaan modal ekonomi yang akses terhadap sumber daya membuat individu sulit keluar dari lingkaran kemiskinannya gitu ya. Dia ya nggak mau bergerak ke pindah, nggak mau mencari peluang macam ya, jadi kemiskinan struktural gitu loh. Di situ-situ aja dia bergeraknya. Perbedaan ras dan gender, di banyak masyarakat perempuan dan kelompok minoritas menghadapi hambatan sistemik dalam mencapai mobilitas ke atas. Ya kadang-kadang harus cowok gitu misalnya. Walaupun sekarang sebetulnya sudah bias ya, artinya sudah mulai baik lah ya, tidak melihat bahwa itu wanita, itu pria gitu loh. Dampak mobilitas sosial bagi masyarakat. Lihat gambar sebelah kiri, mendorong semua semangat berprestasi ya, untuk perbinaan karena dia ingin eksistensi diri segala macam kan, maka dia berusaha lah. Kemudian menciptakan masyarakat dinamis.
mengurangi ketimpangan sosial pada akhirnya ya, dengan mobilitas sosial ini, dengan bergerak yang ke hal yang ke positif misalnya. Tapi juga menciptakan konflik sosial kadang-kadang ya, misalnya masih mempertahankan tradisi feodal segala macam, itu bisa jadi juga gitu ya. Terus tadi diskriminasi gender gitu, kecemasan status juga bisa gitu ya, menyebabkan ada juga gitu ya, kadang-kadang muncul gitu. Kemudian lemahnya solidaritas tradisional bisa jadi juga gitu ya, dengan lemahnya. Makanya kenapa falsafah di Indonesia ada gotong royong, ini guyub gitu kan, itu kan bagus dipertahankan harusnya gitu loh. Tapi kan secara tradisional sudah mulai tersingkirkan, jadi orang bukan hanya pakai menyendiri gitu kan. Kemudian mobilitas sosial membawa dampak ganda bagi kehidupan masyarakat. Di satu sisi yang mendorong kemajuan dan kompetensi sehat, di sisi lain perubahan status yang cepat dapat menimbulkan ketegangan sosial juga dan krisis identitas kadang gitu ya. Tadinya biasa-biasa aja, setelah dia jadi kaum borju jadi sombong gitu kan misalnya. Itu sederhananya aja. Ya, tidak semua begitu. Masyarakat yang sehat mendorong mobilitas ke atas melalui mitokrasi, bukan melalui koneksi atau privilege mata gitu. Jadi yang bagus itu yang secara normal aja gitu loh. Bukan karena koneksi dan lain sebagainya pada akhirnya jadi dia bisa di posisi tersebut gitu ya. Atau KKN tuh ya, koalisi nepotisme ya. Korupsi nepotisme gitu, itu udah sulit gitu ya, walaupun ada masih gitu. Saluran-saluran mobilitas sosial, bagaimana seseorang bisa naik kelas melalui saluran atau jalur tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Inilah yang disebut social elevator ya. Kenaikan sosialnya, seperti itulah bahasa sederhananya. Pendidikan sebagai saluran utama, misalnya pendidikan, dengan berpendidikan maka peluang kerja dan lain sebagainya terbuka gitu loh bahasanya ya. Tangga menuju status lebih tinggi, paling tidak status sosial naik gitu. Sekarang dia sudah sarjana gitu, sudah lulus gitu. Pendidikan adalah saluran mobilitas sosial yang paling demokratis. Siapapun dari latar belakang apapun berpotensi mengubah nasibnya melalui jalur pendidikan formal ya. Kan nggak punya uang untuk kuliah segala macam, kan ada juga jalur beasiswa, KIP dan lain sebagainya, kan banyak juga gitu ya. Tergantung dari si individunya itu mau berusaha dan memang kemampuannya gitu ya. Kemampuan ekonomi rendah tapi kemampuan akademiknya bagus, kan bisa diterima juga beasiswa. Dan banyak, bukan hanya di swasta, perguruan tinggi swasta, di perguruan negeri pun ada. Malah lebih banyak kesempatannya di perguruan tinggi negeri juga. Ijazah dan gelar membuka akses ke pekerjaan berstatus lebih tinggi gitu ya. Dengan ijazah mungkin S1 beda gajinya dengan lulusan SLTA gitu misalnya. Ada yang mempersyaratkan itu perusahaan-perusahaan ya. Kemudian beasiswa memungkinkan individu dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pendidikan membangun jaringan sosial yang memperluas peluang karir gitu ya. Misalnya dia punya jejaring dengan sesama alumni gitu, pada akhirnya membuat perusahaan gitu ya. Bisa juga jadi koneksinya itu, tapi dilihat dari kemampuannya tentunya gitu ya. Saluran organisasi politik dan ekonomi. Organisasi politik, keterlibatan aktif dalam partai politik atau pemerintahan dapat mengangkat seorang dari rakyat biasa menjadi pemimpin yang berpengaruh. Jadi anggota dewan gitu misalnya. Ya tadinya biasa-biasa aja, tapi masuk partai politik, kemudian kepilih jadi anggota dewan, baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Organisasi ekonomi, perusahaan, koperasi, lembaga keuangan menyediakan jalur bagi individu untuk meningkatkan kekayaan dan pengaruh secara ekonomi gitu ya. Kemudian organisasi militer, karir di bidang militer atau kepolisian menawarkan jenjang pangkat yang jelas, makin tinggi stratifikasinya ya, ke atas gitu ya. Tadinya prajurit ya bisa jadi jenderal gitu kalau memang punya karir yang jelas dan baik.
sekolah perwira dulu minimalnya. Saluran lembaga keagamaan dan perkawinan, lembaga keagamaan. Tokoh agama seperti ulama, pendeta, pemuka adat memiliki kedudukan yang sangat dihormati dalam masyarakat. Jarum keagamaan menjadi salah satu saluran mobilitas yang kuat, terutama di masyarakat tradisional, sangat dihargai gitu ya. Perkawinan dengan individu dan lapisan sosial yang lebih tinggi ya, bisa jadi dapat meningkatkan statusnya. Oh, sekarang dia sudah nikah dengan orang yang berpengaruh gitu misalnya. Secara instan kan bisa langsung meningkat dia. Fenomena ini dikenal luas di berbagai kebudayaan di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Makanya kalau nonton Dracin, nonton apa drama drakor gitu kan kan wah, yang tadinya miskin ternyata CEO gitu kan, itu kan langsung nikah staf biasa menikah dengan direktur, langsung instan dia langsung status sosialnya naik gitu ya. Semua saluran mobilitas sosial ya, diantaranya ini yang tadi sudah dibahas di atas juga ya, perkawinan, aliansi sosial dan mobilitas keluarga. Kemudian geser ke kanannya, pendidikan, meningkatkan keterampilan dan kredensial ya. Jadi dia bisa berubah gitu ya, dengan organisasi politik tadi sudah dijelaskan, organisasi ekonomi, militer, atau lembaga keagamaan tadi ya. Perubahannya ini mobilitas sosial nih ya. Kemudian studi kasus mobilitas sosial di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang menunjukkan dinamika mobilitas sosial yang menarik. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat sejak era reformasi menjadi bukti yang pergerakan sosial yang terjadi di Indonesia. Misalnya pendidikan. Program beasiswa pemerintah mendorong mobilitas vertikal dari keluarga yang kurang mampu, jadi akhirnya memiliki pendidikan tinggi dan bisa bekerja. Ya mungkin sering lihatlah, tidak mengecilkan arti pekerjaan ya, misalnya bapaknya tukang beca, terus akhirnya anaknya pinter dapat beasiswa, ya udah sampai akhirnya sampai dengan S3 dia beasiswa ke luar negeri, S2 S3-nya, sampai akhirnya jadi dosen dan berhasil ada yang sampai jadi guru besar gitu ya. Padahal orang tuanya hanya seorang tukang beca gitu ya. Ada juga yang tukang ojek gitu misalnya ya. Saya tidak mengecilkan pekerjaan bapak ibunya ya. Oke, kemudian urbanisasi. Jutaan orang berpindah dari desa ke kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik, banyak yang akhirnya berhasil gitu ya di kota besar. Atau yang tadi yang saya ceritakan bisa ke luar negeri juga gitu kerjanya. Secara conclusionnya, rangkumannya, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi individu atau kelompok dalam lapisan masyarakat yang bersifat dinamis, bergerak, bisa naik, bisa turun, bisa sejajar gitu kan. Kemudian bentuk beragam, vertikal tadi ya, yang seperti saya sampaikan, horizontal atau antargenerasi, intragenerasi, dan secara jarak geografis. Faktor pendorongnya meliputi sistem terbuka, ekonomi, pendidikan, modernisasi, hambatan juga muncul dari diskriminasi dan kemiskinan struktural. Itu karena dia nggak mau miskin selamanya kan gitu. Jadi harus berubah, maka adalah pergerakan di situ. Saluran mobilitas mencakup pendidikan, politik, ekonomi, militer, keagamaan, perkawinan sebagai jalur utama perubahan status gitu. Itu pembahasan kali ini tentang mobilitas sosial. Refleksi dan pertanyaan barangkali bisa jadikan pemicu untuk diskusi nantinya. Ya, silakan dipikirkan juga dari hasil pembahasan ini. Apakah Indonesia sudah menjadi masyarakat yang cukup terbuka untuk mobilitas sosial? Hambatan apa yang masih paling terasa di Indonesia? Bisa dianalisis oleh para pemirsa sekalian. Ya. Di antara semua saluran mobilitas, mana yang paling relevan bagi generasi muda Indonesia saat ini? Dan mengapa? Gitu ya. Ini juga pertanyaan-pertanyaan pemicu yang bisa dipikirkan oleh para pemirsa yang memperhatikan penjelasan saya secara singkat ini. Dan berikan contoh nyata dari lingkungan sekitarmu tentang mobilitas sosial antar generasi yang berhasil.
Ya, itu juga bisa dijadikan bahan diskusi maupun perenungan, refleksi bagi para pemirsa sekalian. Diskusikan bersama kelompokmu dan hubungkan dengan pengalaman nyata di masyarakat Indonesia. Siapa tahu ada solusi, memberikan solusi gitu dari diskusi ini, terutama dari para mahasiswa yang yang mempunyai pemikiran maju ke depan untuk sumbangsih kepada negara ini. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.